Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usep Saifullah, mahasiswa PJJ dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu, Ibu Umi Hani, MPDI. Tahun akademik 2024 hingga 2025. Langsung saja ke video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Nah, di sini sudah ada materinya yang akan berkaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam menjaga kehormatan diri. Oke, mulai saja. Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup dalam menjaga kehormatan diri. Terutama dalam menghadapi tantangan sosial modern seperti pelecehan seksual. Nah, siswa sebagai generasi muda Islam diharapkan mampu memahami, menginternalisasi, melindungi diri dan mendukung terciptanya masyarakat yang bermartabat. Nah, yang pertama adalah Al-Quran dan hadis sebagai dasar pedoman hidup. Nih, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak menyakiti saudaranya. Ya, jangan menyakiti saudaranya. Ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, ya, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Urgensi pertama adalah tanggung jawab agama. Islam menggariskan menjaga kehormatan sebagai kewajiban individu untuk menjaga martabat dirinya. Nah, jadi yang namanya menjaga harga diri, ya, menjaga diri, menjaga martabat, menjaga akhlak itu kewajiban setiap individu. Tidak laki-laki, nggak perempuan, semuanya. Dari kejahatan sosial. Nah, pemahaman dan praktik ajaran Islam dapat membantu mencegah berbagai bentuk pelecehan dan tindakan tidak bermoral. Selanjutnya, pengembangan karakter siswa. Siswa yang menjaga kehormatan diri mencerminkan kedewasaan moral dan kepedulian sosial yang tinggi. Nah, khusus tentang pendidikan seksual dalam Islam. Pendidikan seksual itu harus dipahami sejak dini. Apa sih mang pendidikan seksual itu? Ya? Apa pendidikan seksual? Jadi yang namanya pendidikan seksual itu bukan langsung tertuju atau terarah kepada hal-hal yang berbau seksual atau melakukan hubungan seksual, bukan. Nah, pendidikan seksual di sini maksudnya adalah pemahaman tentang batasan dalam interaksi. Nih, dengerin ya. Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kesopanan dan tidak melanggar syariat. Kalau ada perempuan yang nggak sopan ke laki-laki, berarti melanggar batasan interaksi. Atau sebaliknya, laki-laki yang berinteraksi dengan tanpa kesopanan kepada perempuan, artinya melanggar batasan dalam interaksi. Kemudian, hindari kontak fisik yang tidak perlu. Pelajari ini dan kita masih santri nggak paham batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, kan lucu. Padahal kita diajarkan dalam kitabnya, dalam apanya belum diajarkan. Kemudian jenis-jenis nih ya, ada jenis-jenis pelecehan seksual yang harus kalian pahami itu ada berapa? Ada 4 jenis pelecehan seksual. 1, ada pelecehan yang bentuknya langsung ke fisik, ke tubuh, ya. Apa bentuknya? Contohnya sentuhan yang tidak diinginkan.
Mabogel dan Ya, contoh si Nanda ya. Si Nanda disentuh ya di bagian apa belakang kepalanya ya ngari kan. Nah itu tidak diinginkan, itu jadi bagian dari bentuk pelecehan seksual. Kemudian memegang bagian tubuh tertentu tanpa izin. gimana tuh? Boleh ya, kalau yang bentuknya fisik kalian paham lah. Ada orang yang semena-mena megang apa, itu sudah masuk dalam pelecehan seksual. Ya. Kalian harus bilang jangan, harus bisa menjawab tidak dengan tegas. Kalau perlu dimarahin orangnya, jangan diem aja. Karena sekarang ini lagi banyak sekali berita yang tentang ini nih, tentang pelecehan seksual, dan targetnya korbannya itu kebanyakan perempuan. Jadi kalian itu sebagai perempuan harus menjaga diri dan paham apa sih batasan orang itu melakukan pelecehan seksual gitu. Salah satunya ini contoh, kalau dalam fisik itu disentuh tanpa izin di bagian-bagian tertentu lah ya, bagian-bagian yang tidak umum, yang emang betul-betul tidak boleh disentuh orang lain, termasuk disentuh orang tua. Perempuan itu ada batasan bagian tubuh yang sama sekali tidak boleh disentuh orang lain. Orang tua, ayah, ibu, teman, apalagi laki-laki, itu harus punya batasan itu. Ya, dan nggak boleh. Kemudian verbal ya, nih verbal gimana sih verbal itu omongan. Bentuknya contohnya komentar atau lelucon berbau seksual dan merendahkan. Nih, ngomong jorok, tidak usah nunjuk, kita lihat ya. Saling memahami ya, oke. Saling memahami. Nanti setelah ini diharapkan kita itu paham nih, oh ini bagian dari pelecehan seksual dan ini bukan. Entah kita sebagai korban atau kita sebagai pelaku, kalau kita paham kita harus menghindari itu, ya. Laki-laki pun tidak terkecuali jadi korban. Banyak juga loh laki-laki yang jadi korban pelecehan. Makanya harus paham nih batasannya, jenis-jenisnya. Nah, yang pertama fisik, sentuhan. Yang kedua verbal, komentar atau lelucon berbau seksual dan merendahkan, ngomong-ngomong jorok dan sebagainya macamnya gitu. Itu udah pelecehan seksual tuh. Dan biasanya tanpa disadari, yang verbal ini kita itu sebagai pelaku, bukan korban. Ya. Tanpa disadari, banyak yang melakukan pelecehan seksual secara verbal tapi tanpa disadari. Jadi dia ngomong jorok, ngomong kasar, itu nggak tahu bahwa itu bagian dari pelecehan seksual. Ya, jadi masuk oleh orang lain. Nah, untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan merupakan aurat yang harus dijaga. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah, aurat yang harus dijaga. Jadi untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali telapak tangan itu kan bagian dari aurat. Dalam Islam pelajari. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain meliputi kepala, kepala. Ada orang nggak kenal, ya, laki-laki atau perempuan, tapi di sini tentang perempuan lah. Ada orang nggak kenal, tiba-tiba datang, tiba-tiba ngusap kepala kamu, kamu baik banget ya. Nah, pelecehan seksual itu nggak boleh disentuh. Apa? Kalau itu maksudnya kekerasan dong. Kekerasan fisik bukan pelecehan seksual. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, merespon dengan tegas. Tunjukkan keberanian dengan menyampaikan ketidaksetujuan. Tunjukkan keberanian dengan menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan secara eksplisit, secara langsung. Kita harus tunjukkan, kita harus berani. Kalau kitanya takut, dianya berani. Atau mencari perlindungan kepada lembaga
yang bersangkutan untuk memastikan keadilan ditegakkan. Polsek. Kalau nggak bisa secara kekeluargaan, secara damai, Jati. dalam tanda kutip berlebihan, jangan sungkan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Kesimpulan dan refleksi. Ajaran Al-Quran dan Hadits memberikan panduan integral dalam menjaga kehormatan diri dan menciptakan masyarakat yang aman dan bermartabat. Bagi siswa, implementasi ajaran ini tidak hanya melindungi diri, tetapi juga memperkuat kapasitas moral untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan memperdalam ilmu, meningkatkan kesadaran, dan menguatkan iman, setiap individu mampu menghadapi tantangan modern sesuai nilai-nilai Islam. Terima kasih telah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf, saya Usep Saifullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.